Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Mayanti, mahasiswa program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Supply Chain Management mengenai penentuan moda transportasi perusahaan dengan studi kasus PT Nippon Indosari Korvindo Terbuka atau yang biasa kita kenal dengan produk sari roti. Pengelolaan moda transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah manajemen rantai pasok. Pertimbangan dalam memilih keputusan manajemen transportasi tidak hanya didasarkan pada biaya transportasi yang terjangkau, melainkan harus mempertimbangkan aspek kualitas kinerja pelayanan. Salah satunya mendukung ketepatan waktu, karena mencerminkan seberapa tepat dan cepat memindahkan produk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pengelolaan kegiatan transportasi yang efektif dan efisien akan memastikan pengiriman barang dari perusahaan ke pelanggan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat penerima. Sehingga, dalam mewujudkan strategi rantai pasok yang diimplementasikan dengan sukses, memerlukan pengelolaan moda transportasi yang tepat untuk diaplikasikan pada seluruh aktivitas perusahaan. Pada slide ini, kita akan membahas pengertian manajemen rantai pasok dan pengertian mengenai transportasi. Langsung saja pada pengertian yang pertama, yaitu manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah serangkaian pendekatan untuk mengintegrasi pengusaha, pemasok, atau tempat penyimpanan secara efisien, sehingga produk dapat didistribusikan dengan kuantitas, lokasi, dan waktu yang tepat. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya serta memberikan kepuasan kepada pelanggan. Lalu, pada pengertian yang kedua, yaitu mengenai transportasi. Transportasi adalah salah satu faktor penting dalam dunia usaha untuk mendistribusikan hasil produksi. Namun, perannya yang sangat besar tentunya seimbang dengan masalah-masalah yang seringkali ditemukan, seperti biaya distribusi, permintaan barang, dan persediaan. Fungsi penting transportasi dalam logistik. Dalam konteks manajemen rantai pasok, fungsi penting transportasi memberikan solusi layanan logistik pada pergerakan produk dan penyimpanan barang. Fungsi transportasi dalam pergerakan produk, transportasi memainkan peran melakukan pergerakan barang-barang, baik barang-barang dalam bentuk bahan baku, komponen, barang dalam proses, maupun barang jadi. Nilai ekonomis transportasi dalam menjalankan peran ini adalah melakukan pergerakan sediaan barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan tertentu dalam sistem manajemen rantai pasokan perusahaan. Di sini terdapat 3 aktivitas transportasi. Yang pertama yaitu sumber daya keuangan, sumber daya waktu, dan sumber daya lingkungan. Aktivitas transportasi akan mengkonsumsi sumber daya keuangan, waktu, dan sumber daya lingkungan. Selain itu, dalam konteks manajemen berbasis aktivitas atau yang disebut dengan value-based management, aktivitas transportasi termasuk aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Mengapa? Aktivitas transportasi berakibat pada peningkatan sediaan barang dalam transit atau yang disebut dengan in-transit inventory. Sistem logistik yang efektif dan efisien harus dapat mengurangi in-transit inventory ini seminimal mungkin. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang akan dapat dilakukan perbaikan secara signifikan dalam akses in-transit inventory dan status kedatangan kiriman barang secara akurat baik lokasi maupun waktu pengirimannya. Selain fungsi transportasi dalam pergerakan produk, aspek lain yang jarang dilihat dari fungsi transportasi adalah penyimpanan produk. Transportasi berperan dalam penyimpanan produk, terutama penyimpanan sementara dari lokasi asal pengiriman ke lokasi tujuan. Fungsi penyimpanan sementara ini lebih ekonomis dilakukan dalam kegiatan transportasi, terutama untuk pemenuhan sediaan barang-barang yang terjadwal dengan waktu pengiriman hanya dalam beberapa hari. Biaya-biaya yang mungkin terjadi, seperti biaya muat barang, pergudangan, dan bongkar barang dari penyimpanan sementara produk mungkin lebih besar dibandingkan dengan biaya penggunaan kendaraan yang difungsikan untuk penyimpanan sementara. Pihak-pihak dalam transportasi. Manajemen transportasi melibatkan pihak-pihak yang secara langsung menentukan kinerja transportasi. Setidaknya,
Ada 6 pihak dalam manajemen transportasi yang diungkapkan oleh Bauer-Sox pada tahun 2013, yaitu yang pertama, publik atau masyarakat. Publik berkepentingan terhadap kebutuhan transportasi yang dapat dijangkau dengan mudah, biaya yang terjangkau, aman, selamat, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Secara tidak langsung, publik menciptakan permintaan jasa transportasi dengan cara pembelian produk-produk. Yang kedua yaitu pengirim dan penerima. Pengirim dan penerima adalah pihak-pihak yang memerlukan pergerakan produk antara dua lokasi dalam rantai pasok. Umumnya, pengirim berkepentingan terhadap penyelesaian transaksi penjualan atau pembelian produk. Keberhasilan transaksi tersebut membutuhkan pergerakan barang-barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan dengan biaya transportasi yang paling rendah. Selanjutnya yaitu perusahaan penyedia jasa transportasi atau yang disebut dengan carrier dan agen. Carrier merupakan pihak yang menyelenggarakan transportasi barang. Sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi, carrier akan membebankan tarif angkutan semaksimal mungkin dan meminimalkan biaya tenaga kerja, fuel, dan biaya operasional kendaraan. Untuk mencapai tujuan ini, carrier melakukan koordinasi waktu, pengambilan dan pengantaran barang untuk beberapa pengirim dengan cara konsolidasi agar dapat mencapai operasional yang efisien. Selanjutnya yaitu pemerintah atau government. Pemerintah berperan dalam transportasi melalui penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandar udara, jaringan kereta api, kebijakan regulasi transportasi, dan pelayanan pemerintah untuk menyelenggarakan transportasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kinerja logistik nasional. Hampir semua infrastruktur transportasi dimiliki dan dikelola sebagai barang atau layanan publik. Untuk itu, kebijakan transportasi diarahkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang fair dan kompetitif, mencegah monopoli, keseimbangan lingkungan, dan hemat energi. Yang terakhir yaitu teknologi informasi dan komunikasi, atau yang disebut dengan ICT. ICT diperlukan untuk menyediakan informasi yang akurat dan real-time antara pelanggan dan pemasok atau antara pengirim dan penerima. Perkembangan ICT transportasi mencakup aplikasi Transportation Management System dan Fleet Management System yang berbasis web atau cloud. Moda transportasi. Berbagai moda transportasi dapat digunakan mulai dari transportasi darat, inland transportation yang menggunakan transportasi jalan raya dan kereta api, transportasi laut, transportasi udara, dan penggunaan pipa. Moda transportasi. Yang pertama yaitu pada moda transportasi menggunakan truk. Moda jalan mempunyai fleksibilitas yang tinggi sepanjang didukung dengan jaringan infrastruktur. Lalu yang kedua, moda transportasi dengan menggunakan kereta api. Moda kereta api kurang fleksibel dibanding moda jalan karena hanya dapat digunakan bila didukung oleh jaringan infrastruktur rel kereta api. Lalu yang ketiga yaitu moda transportasi dengan menggunakan pesawat terbang. Moda transportasi udara mempunyai karakteristik kecepatan yang sangat tinggi dan dapat melakukan penetrasi sampai ke seluruh wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi lain. Selanjutnya, moda transportasi kapal laut merupakan moda angkutan yang paling efektif untuk angkutan barang jarak jauh dan dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir yaitu moda transportasi menggunakan pipa, yaitu merupakan moda yang umumnya digunakan untuk bahan berbentuk cair atau gas. Nah, di sini masing-masing moda transportasi memiliki keunggulan dan kelemahan yang bervariasi. Nah, di sini terdapat tabel yang menunjukkan evaluasi umum berbagai mode transportasi, dimulai dari truk, kereta, kapal, pesawat, hingga paket. Lalu dengan ketentuan-ketentuan, yang pertama yaitu volume yang bisa dikirim, kedua fleksibilitas waktu kirim, yang ketiga fleksibilitas waktu pengiriman, keempat kecepatan, dan yang terakhir adalah biaya pengiriman.
Pertimbangan ekonomis transportasi. Yang pertama yaitu pada pertimbangan ekonomis dari jarak. Pertambahan jarak tidak berbanding lurus dengan pertambahan biaya. Pertambahan biaya cenderung akan berkurang ketika jarak terus bertambah. Lalu yang kedua yaitu pertimbangan volume dan berat. Volume atau berat barang atau produk akan mempengaruhi ekonomisasi transportasi, yaitu biaya per satuan barang. Dan selanjutnya yaitu pertimbangan dari tingkat kepadatan dan kemudahan bentuk. Semakin mudah penyusunan barang atau produk dalam moda transportasi, maka semakin ekonomis karena barang atau produk tersebut semakin memaksimalkan penggunaan kapasitas moda transportasi. Metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi produk secara optimal. Model transportasi membahas tentang penentuan rencana biaya minimum untuk transportasi single commodity. Tujuan modal transportasi yaitu menentukan jumlah yang dapat dikirim dari setiap lokasi sumber ke setiap lokasi tujuan yang memberikan total biaya transportasi minimum. Pada single commodity, suatu lokasi tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu lokasi sumber. Pada alokasi produk, terdapat perbedaan biaya alokasi dari satu sumber ke tempat tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tempat tujuan yang berbeda. Metode transportasi. Beberapa metode yang digunakan dalam menentukan mode transportasi yang akan digunakan ialah yang pertama yaitu terdapat stepping stone, yang kedua yaitu Vogel's approximation methods atau yang biasa kita kenal dengan sebutan FAM, dan yang ketiga yaitu MODI, modified distribution. Pada pembahasan kali ini, kita akan memasuki materi inti, yaitu moda transportasi pada PT Nippon Indosari Korpindo Terbuka yang menggunakan jalur darat untuk pendistribusian produk-produknya. Moda transportasi PT Nippon Indosari Korpindo Terbuka. Moda transportasi yang digunakan pada PT tersebut yaitu menggunakan jalur darat. Pendistribusian dilakukan menggunakan alat transportasi mobil dengan menggunakan jasa transporter. Selain itu, dikerahkan armada menggunakan tricycle atau gerobak sepeda dan sepeda motor untuk menjangkau daerah-daerah tertentu. Hasil analisa penggunaan jalur darat dalam pendistribusian produk roti. Yang pertama yaitu menjamin kualitas produk aman sampai pada tangan konsumen melalui standar penggunaan mobil box. Yang kedua yaitu biaya transportasi yang lebih ekonomis. Yang ketiga yaitu akses untuk menjangkau masyarakat lebih mudah dengan menggunakan gerobak motor dan tricycle. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, tingkat kepadatan dan kemudahan bentuk dalam box. Kekurangan dan kelebihan penggunaan jalur darat pada PT Nippon Indosari Korpindo Terbuka. Yang pertama, kekurangannya yaitu risiko kecelakaan lebih besar. Yang kedua, daerah pemasaran yang berada di luar pulau tidak maksimal akibat jangkauan distribusi yang sempit. Lalu, kelebihannya yaitu yang pertama, transportasi darat mempercepat proses pengiriman ke setiap distributor daerah dan mengurangi biaya transportasi yang terlalu tinggi. Kelebihan yang kedua yaitu penggunaan transportasi jalur darat relatif lebih murah dan dapat menjangkau lebih banyak sasaran konsumen. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas supply chain management. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.